kita duduk-duduk, memang kita tuh tidurnya di ruang tamu, karena kan rame-rame. Lagi ngobrol-ngobrol, sambil ada yang nonton film segala macam. Tiba-tiba ada suara duk. Ya, kita langsung panik dong. 11:30, suara ketukan yang bener-bener ketukan keras, dan iya keras. Kondisi rumah itu jendela tuh sampai bawah. Iya. Yang bener bukan yang setengah gitu. Iya. Kita kayak lo aja lihat, lo aja. Enggak, udah lo aja gitu. Kita sama-sama dorong-dorongan, Bang. Yang bener-bener kayak gak ada yang berani sampai akhir. Yaudah, lo dulu, kita belakang, kita pegangan. Kita sama-sama buka hordingnya gitu. Pas dia mau berusaha mau buka gini, kita tuh udah ngeliat ada sosok nenek-nenek lagi ngesot, dan dia bener-bener ngeliatin kayak air. Ya udah, besok hari ketiganya kita tidur lagi di bawah di ruangan tamu itu, tamu itu lagi ngobrol, nonton lagi, sampai akhirnya kita ngedengar ketukan yang sama. Ketukan yang sama kayak hari kemarin di 11:30. Hari pertama kita nginep. Iya. Duk. Kita main lihat-lihatan dong. Siapa lagi? Iya. Kan sosok nenek itu udah meninggal. Akhirnya kita rame-rame ngejerit lari ke atas. Sampai akhirnya tuh semua orang tua pada bangun. Ada apa? Kumpul lah kita tuh di kamar yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Tapi sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di samping gue ini, gue udah kedatangan seorang narasumber yang mau menceritakan pengalaman horornya nih. Jadi biar nanti narasumbernya aja yang menceritakan apa aja yang dialami nih. Langsung aja nih, kita kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Kak Disa. Waalaikumsalam Bang Ari. Kabar sehat Kak Disa? Alhamdulillah sehat. Kak Disa lagi nih. Iya, Kak Disa lagi nih, mampir ke channelnya Bang Ari. Jadi buat kalian yang mau nonton ceritanya Kak Disa yang waktu itu pernah juga nih di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung scroll aja ke bawah yang ada dokumentasi aslinya. Gue namain waktu itu, jadi ceritanya apa ya? Dulu diikutin sama hantu. Iya, pas nonton bioskop ya. Bioskop. Nah, jadi nanti biar kalian langsung dengerin aja nih ceritanya. Nah, kali ini Kak Disa mau cerita apa nih di Dimensi Mistik? Mau cerita diteror oleh mantan penari ronggeng yang mempunyai susuk 91 susuk. Bisa langsung dikasih kisi-kisinya aja nih, seperti apa nih? Jadi waktu itu aku lagi ada acara pernikahan sepupu aku di daerah Cirebon. Yeah. Nah, di sana tuh setiap malam, malam pertama nih, itu ada suara gedoran dari jendela, duk. Yeah. Kita nggak ada yang berani ngeliat dong. Yeah. Lo aja gitu sama sepupu aku. Pas kita buka, itu ada sosok nenek-nenek lagi ngesot sambil teriak air gitu. Tapi bisa ditahan nih Kak, biar pada penasaran. Nah, buat kalian semua, jadi udah pasti tahu dong, Kak Disa ini juga konten kreator. Nama channelnya Cerita Horor Milenial. Nah, di situ juga isinya sama ya Kak kontennya ya. Podcast sama ada penelusuran ya Kak? Iya, ada penelusuran. Nah, jadi buat kalian nanti setelah nonton ceritanya Kak Disa yang epic banget ini, wajib banget mampir ke channelnya Kak Disa, Cerita Horor Milenial. Jangan lupa dibantu supportnya dengan cara subscribe. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Kak Disa,
gue mau nginfoin dulu nih buat ke kalian semua, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Risa ini, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, ayo silahkan nih, kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email, bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami seperti Kak Risa ini. Jadi gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-bahasa lagi nih, langsung aja kita petik ceritanya. Jadi kejadian ini tuh sekitar tahun 2018-2019. Ya. Nah waktu itu salah sepupu aku yang tinggal di Cirebon ini mau nikah. Jadi akhirnya aku sekeluarga memutuskan untuk ke sana. Kita mau tinggal di sana, maksudnya stay di tempat tante aku yang di sana. Nah setelah sampailah kita tuh di Cirebon, kita berangkat di hari Rabu sekitar jam 2-an deh, habis zuhur kita berangkat. Di sana sudah tante-tante aku, sepupu-sepupu aku udah pada sampai di sana. Aku sampai sekitar mau maghrib. Pas sampai di sana, orang tua langsung pada bersih-bersih dong. Kita kayak ngobrol-ngobrol segala macam. Dah setelah orang tua bersih-bersih, baru kita yang muda-muda bersih-bersih. Setelah udah bersih-bersih segala macam, kita yang muda mutusin ngobrol-ngobrol dulu nih di ruang tengah. Nah, yang orang tuanya udah pada masuk kamar masing-masing. Itu sekitar jam 10-an deh, kita masih pada ngobrol-ngobrol. Nah, posisi rumahnya itu, dia halaman itu nggak ada pagar. Dan terbuka gitu lah ya, terbuka, biasa di perkampungan. Bener. Nah posisi depan rumahnya itu langsung ada pos, buat pos kamling gitu. Salah satu sepupu aku nyeplos, bosan lah kita ke depan aja yuk nyanyi gitu. Karena di situ kata sepupu aku suka ada gitar. Kesana lah kita tuh rame-rame, sekitar ada 7 orangan. Kesana. Mulailah tuh adik aku main-main gitar segala macam. Cuma pas aku sampai, aku tuh udah nyium bau kayak bau melati gitu, bunga harum. Aku nggak mikir gimana, aku cuma bilang harum ya, harum bunga banget, aku bilang gitu. Terus sepupuku nyeplos, enggak, gue nggak nyium apa-apa. Ya aku nggak berpikir aneh-aneh, mungkin namanya di situ banyak pohon-pohon, segala macam. Ya udah nyanyi 2 lagu aku nyanyi, maksudnya kita gonjreng-gonjreng. Sepupuku nyium bau melati itu lagi. Oh, muncul lagi. Dis, bener kata lo bau. Tuh kan bener, aku bilang gitu. Tiba-tiba nggak lama lampu di pos itu mati. Seketika juga. Pas kita ngomong bau wangi. Dan bukan pos itu doang. Satu jalanan lampunya mati. Oh, keseluruhan ya? Keseluruhan. Tapi rumah-rumah warga enggak. Nah? Rumah tanteku juga enggak mati. Cuma jalanan aja? Jalanan dan pos doang. Akhirnya kita bertuju, udah deh kita balik lagi aja. Itu udah sekitar jam 11:30-an. Akhirnya balik lah. Kita duduk-duduk, memang kita tuh tidurnya di ruang tamu, karena kan rame-rame. Lagi ngobrol-ngobrol, sambil ada yang nonton film segala macam. Tiba-tiba ada suara duk. Nah, kita langsung panik dong. 11:30, suara ketukan yang bener-bener ketukan. Keras, dan keras. Kondisi rumah itu jendela tuh sampai bawah. Yang bener bukan yang setengah gitu. Kita kayak, lo aja lihat, lo aja. Enggak, udah lo aja gitu. Kita sama-sama dorong-dorongan, Bang. Yang bener-bener kayak gak ada yang berani. Sampai akhir, yaudah lo dulu, kita belakang, kita pegangan gitu. Kita sama-sama buka hordingnya gitu. Pas dia mau buka gini, kita tuh udah ngelihat ada sosok nenek-nenek lagi ngesot. Dan dia bener-bener ngeliatin kayak air. Bener-bener tuh ngomongnya
terus-terusan air. Kita teriak dong. Setan gitu. Nah, sepupu aku yang punya rumah itu lagi ke toilet. Sampai tuh lari. Sampai lari dan nanya, ada apaan sih? Rame banget. Baru juga gue tinggalin. Kita lihat setan. Nenek-nenek gitu. Sepupuku bilang, oh nenek-nenek. Enggak, itu bukan setan. Itu tetangga gue. Oh, manusia. Dia sering kayak gitu. Iya, dia sering ngetuk-ngetuk. Katanya memang dia lagi susah meninggal. Lagi susah meninggal. Iya. Karena di tubuhnya itu ada susuk. 91 susuk. Wah, 91 susuk? Ya. Terus salah satu sepupuku bilang, ya udah kasih air aja. Kalau emang itu manusia, kita rame-rame aja gitu keluar kasih. Ya mau lo kasih air seberapapun dia akan tetap minta air. Meskipun udah dikasih air nih. Walaupun udah dikasih air dia akan tetap minta air. Minta air gitu ya. Tapi nih hati semua sepupu-sepupu aku pribadi masih takut. Iyalah, jelas. Setakut itu. Maksudnya kayak geduran itu kita nggak mau denger pun terus-terusan karena dia sudah melihat ada orang di dalam. Sampai akhirnya itu kita ketiduran, kita nggak tahu ketiduran sampai jam berapa ketiduran. Besok paginya ngobrol lah tuh sama orang tua. Kayaknya kita mau pindah posisi deh. Kita yang tidur di kamar, orang tua yang di bawah gitu. Karena saking ketakutannya. Sampai akhirnya ya udah kita tidur di kamar, nggak ada terjadi apapun tuh besokannya. Nah orang tua tuh juga nggak ada cerita apapun. Sampai akhirnya kita ceritain lah. Kita tuh nggak ceritain detail apa yang terjadi. Kita cuma bilang kita takut. Udah kita jelasin ke tante aku dan om aku ini. Kita merasakan hal tersebut semalam. Tante sama om aku tuh bilang, kalau nenek itu tadi pagi jam 4 subuh meninggal. Meninggal jam 4 subuh? Jam 4 subuh meninggal. Semalam dia ngetuk setengah 12? Iya. Seketika kita langsung, iya, meninggal. Masih kaget lah. Kok itu ketuk pintu semalam masih ketuk kita gitu loh. Ini meninggal gitu. Sampai ya udah, karena posisi rumahnya samping banget rumah tante aku, otomatis kita melihat kalau memang rumahnya tuh sepi, kayak nggak ada acara. Meninggal gitu, nggak ada yang takziah gitu-gitu, nggak ada. Sampai tante sama om aku dan sepupu aku tuh kesana, ya memang cuma anaknya doang. Jadi nggak ada yang pada ya takziah lah gitu ya pada umumnya, nggak ada tuh sama. Nggak ada yang takziah, karena saking ketakutannya itu, saking dia sering mengganggu warga sekitar, dan ditambah masa lalu dia memakai susuk dan segala macam. Sampai akhirnya ya udah, tadinya mutusin mau tidur nih di kamar, gitu kan? Kayak ya udahlah, tapi karena masih ada rasa takut, ya udah deh kita mutusin tidur di kamar aja gitu, masih kekeh gitu. Orang tua kita tidur dengan tenang gitu, nggak ada merasakan apapun gitu, dan kita nggak ada konfirmasi atau segala macam. Ya udah, besok hari ketiganya kita tidur lagi di bawah, di ruangan tamu itu, tamu itu lagi. Ngobrol, nonton lagi. Sampai akhirnya kita ngedengar ketukan yang sama. Ketukan yang sama kayak hari kemarin nih, setengah 12 ini. Hari pertama kita nginep. Iya. Duk 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 duk. Kita main lihat-lihatan dong. Siapa lagi? Iya. Kan sosok nenek itu udah meninggal. Akhirnya kita rame-rame ngejerit lari ke atas.
Sampai akhirnya tuh semua orang tua pada bangun. Ada apa? Kumpullah kita tuh di kamar yang sama. Kita ceritalah. Kita mendengar suara tersebut lagi. Ternyata orang tua kita juga mendengar hal yang sama di hari yang kedua. Pas dikabarin dia sudah meninggal. Oh iya. Diketuk juga nih. Diketuk juga. Cuma mereka tuh gak ngomong sama kita. Iya. Karena takut khawatir kita ketakutan segala macam. Akhirnya kita tidurlah rame-rame tuh di kamar yang sama. Semuanya saking ketakutannya. Dan itu ketukannya sampai kedengaran ke lantai atas. Karena saking namanya kaca diketuk. Iya. Itu kedengeran sampai ke atas. Besokannya om sama tantaku tuh bilang ke ketua RT. Iya. Kenapa kayak gini gitu? Karena mengganggu. Cuma ketua RT gak bisa mengambil keputusan. Iya. Karena ini hal bukan yang secara kasat mata, maksudnya kasat mata gitu loh. Kelihatan orangnya gitu. Sampai akhirnya besok aku tuh masih nginep. Aku tuh sekitar 4 harian aku nginep di sana. Besoknya masih nginep, masih mendengar ketukan yang sama, Bang. Diketuk lagi nih. Diketuk lagi. Dan akhirnya kita memberanikan diri. Iya. Kita melihat sosok nenek-nenek yang sama, tapi dengan lubang-lubang banyak di seluruh tubuhnya. Tubuhnya berlubang ini? Iya. Dan bau busuk yang nyengat banget. Iya. Akhirnya kita mutusin kayak, gak, ini udah gak beres, kita balik aja ke Jakarta. Karena kan acaranya kemarin ya, maksudnya pas hari ketiga acara udah selesai, kita hari keempat kita udah mau pulang gitu. Tadinya niatnya mau sampai 5 hari lah di sana sekali liburan. Iya. Udah nih nggak beres. Sampai harinya hari keempat kita semua udah pada di mobil nih, Bang. Tuh sekitar jam 8 malam kita udah baru mau pulang. Aku sama sepupuku itu dari kaca mobil ngelihat sosok nenek-nenek di depan rumahnya lagi ngesot, terus ngelambain tangan ke mobil. Iya. Kan bisa nih. Iya. Gila, gokil. Terus kita yang kayak, ayo cepet jalan. Kita udah yang kayak langsung buru-buru gitu. Setelah kejadian itu, pas pulang sampai rumah, nanyalah ke yang lain melihat sosok tersebut atau enggak. Ternyata dari beberapa mobil pun itu melihat sosok yang sama, Bang. Semuanya ngelihat sosok yang sama. Iya. Sampai akhirnya udah 3 hari udah di Jakarta, penasaran dong sama kejadian itu. Masih diteror nggak atau segala macam. Itu kan kejadiannya 2 hari. Aku di sana, dia meninggal. Dan itu aku di sana 4 hari, berarti 3 hari dan 6 hari kan. Aku nggak tahu informasinya 3 hari lagi pas di Jakarta. Ngehubungin lah sepupu aku, nanya, gimana kabar di sana? Masih diteror nggak? Ternyata ketua RT pertama itu nggak percaya, karena yang ngelapor dari kita doang. Hari berikutnya ada yang ngelapor lagi. Hari berikutnya ada yang ngelapor lagi. Sampai ke 6 hari itu. Datanglah ketua RT itu ke rumah si nenek tersebut. Iya. Untuk memastikan ada apa sih sampai segininya. Sampai segininya tuh dia ngeganggu. Sedangkan bikin suasana di kampung itu jadi sepi. Jadi orang yang mau
pos kamling pun gak berani bang. Pada takut. Semasa hidupnya udah diteror, pas sudah meninggal pun diteror juga. Datanglah tuh Pak RT dan ada perwakilan om aku juga dan beberapa warga yang memang melihat hal tersebut. Datanglah ke rumah tersebut, diinformasikanlah ke anak-anaknya. Di saat itu anaknya cuma bisa nangis. Karena katanya kenapa dia seperti itu, susuk-susuk yang di tubuhnya itu gak bisa dikeluarkan. Karena orang yang sudah masang susuk tersebut sudah meninggal. Itu alasannya kenapa dia juga susah meninggal. Dan sampai saat ini juga, maksudnya pas saat kejadian itu ngerasa panas. Pas saat dia lagi nggak bisa meninggal nih, belum bisa meninggal. Pas setelah meninggal dia teriak air dan sebelum meninggal dia teriak air. Setelah meninggal pun dia masih teriak air dan lubang-lubang itu ternyata lubang susuk yang kita lihat. Sampai akhirnya Pak RT nyari solusi dong. Ini gimana bisa kayak gini? Nanyalah ke ustadz daerah sekitar situ. Setelah dia meninggal, itu tuh nggak ada namanya tahlilan. Warga sekitar aja buat datang takziah aja takut. Mungkin dia merasa tidak ada yang mendoakan dia, segala macam, sampai akhirnya dia ngetuk semua pintu pandangan dari Pak Ustadz ini. Akhirnya warga sana memutuskan untuk ngebuat tahlilan. Dibikin tahlilan lagi lah. Hari pertama tahlilan itu masih ada beberapa rumah diketuk bang. Sampai 7 hari mereka udah nggak ada suara ketukan. Tapi aku merinding ceritanya. Salah satu yang lagi maksudnya di pos kamling itu melihat nenek tersebut tersenyum pas hari ke-7. Hari ke-7 setelah tahlilan. Dan udah gak ada suara ketukan apapun. Dan pas ada yang melihat sosok nenek itu udah gak ada bau busuk lagi. Jadi terakhir kalinya nenek itu menunjukkan diri. Mungkin dengan senyumnya dia udah tenang lah gitu ya. Dan sampai saat ini udah nggak diteror lagi nih. Udah nggak ada diteror lagi. Oke. Nah ada sedikit pengen gue tanya-tanya sih. Boleh. Gue juga nggak ngebayangin nih kalau posisi gue di Kadisa yang awalnya datang nginep gitu kan mau acara keluarga. Niatnya bertamu. Tapi malamnya tiba-tiba dengar suara ketukan. Dan ketika lu lihat itu sosok nenek. Iya ngesot. Dia lagi ngesot gitu. Bener-bener ngesot. Sambil ngucapin doang, mulutnya air. Pakai baju ini, kebaya songket zaman dulu sama kain. Dan rambutnya tuh kayak dicepol, tapi beracak-acak gitu. Iya nggak beraturan gitu. Jadi gimana kita nggak histeris bilang setan gitu? Kalau itu kita pikir juga itu hantu gitu ya. Tapi ternyata dia masih hidup. Itu masih hidup, itu manusia. Dan belum bisa meninggal. Gila, ya. Tapi ketika dia lagi minta air itu, Kak Disa ngeliat nih sosok atau paras dari wajahnya nenek ini, dia kayak sinis gitu atau gimana Kak? Bukan sinis ya, lebih yang kayak bantu gue. Air. Iya. Yang kita juga pun kenapa kaget itu karena suara sek kayak suara nyapu gitu jalan. Orang kayak nyeret. Iya. Yang bikin gak tega dan akhirnya kayak udah lo kasih air aja, karena muka dari si nenek itu kayak air. Iba lah ya. Sama sosok nenek-nenek juga nih pastinya kan masih yang Kak Disa lihat itu bisa meninggal. Yang bisa digambarin nggak?
lubang-lubangnya banyak ini di sekujur muka? Tahu ini nggak sih Bang Aris, kayak lubang-lubang kayak di apa yang madu? Iya tahu, iya. Itu lubangnya kayak gitu. Tapi kayak keluar nanah. Dari mukanya nih? Iya, kayak bentel sampai di tangan-tangan. Karena kan dia pakai baju panjang gitu ya. Iya. Dan itu mengeluarkan bau busuk. Oh, jadi sumber dari bau busuk itu dari nanah-nanah yang di seluruh yang berlubang itu. Nah, katanya itu susuk-susuknya yang ditanam di tubuhnya dia. 91 susuk. Iya, karena cukup lama dia menjadi penari ronggeng. Oh, tadinya dia penyanyi ronggeng. Mungkin dia pakai ya bisa penglaris lah. Iya, biar orang tuh ngeliatnya cantik lah. Iya. Cukup terkenal dia memang daerah sana. Dan sampai pada akhirnya Kadisa mau pulang, sosok nenek itu ada di depan rumahnya. Dan di depan rumahnya lagi ngesot sambil kayak melambaikan tangan. Iya. Gila. Dan aku pikir aku doang yang lihat gitu loh sama sepupuku karena main lihat-lihatan cepet gitu. Besok kita pas sampai rumah kita konfirmasi melihat sosok tersebut atau enggak. Semuanya yang lihat ya. Wah. Enggak cuma satu orang, kalau satu orang masih dikhawatirkan halu lah. Iya, gitu ya. ketakutan kita gitu loh. Ternyata itu semuanya melihat. Iya, tapi kalau udah semuanya yang lihat ya itu parah banget. Udah pasti lah itu wujud asli. Dan pas ketika udah diadakannya acara tahlilan, akhirnya warga kampung udah tenang nih gitu. Tenang. Dan dia ngasih penampakan terakhir kali mungkin itu. Pas itu terakhir kali. Iya, itu terakhir kali. Oke, aku lupa menceritakan. Dia juga tidak diterima oleh bumi gitu loh. Kayak mau dikuburin pun hujan deras. Oh. Terus kayak di sinetron Azab gitu loh katanya. Iya. Ada genangan air di kuburnya. Iya, kayak nggak diterima sama bumi bener. Iya, terus kayak yang ngegotong juga cuma beberapa karena kita maksudnya keluarganya pengennya buru-buru untuk segera dimakamkan. Iya, dikebumikan gitu loh karena ditakutkan kan ada bau segala macam jadi omongan segala macam. Saat itu malam dikebumikannya langsung. Malam-malam. Iya. Iya. Karena kan dia meninggal pagi. Iya. Terus dimandikan, terus lagi nunggu anaknya yang dari Jakarta. Tadinya menunda besok ya. Udah malam aja langsung anaknya datang langsung dikuburin gitu. Dan itu sampai nggak ada warga yang berani takziah ya. Gak ada yang berani. Karena jadi masa hidupnya dia juga bikin orang warga nih. Iya. Ketakutan. Kenapa aku bilang bisa nggak ada yang hadirin, kan posisi rumahnya samping banget nih sama tante sama omku. Nah itu sepi kayak nggak ada. Samping tetangganya ini. Sampingnya persis. Iya. Makanya pas hari pertama dia meninggal maksudnya kita yang melihat duluan. Empati lah. Iya, empati. Terus kita lapor ke RT. RT-nya tuh nggak percaya. Maksudnya belum yang kayak gak bisa berbuat apa-apa karena baru satu laporan gitu loh. Iya. Hari berikutnya ada lagi barulah dia percaya. Benar ini. Mengganggu. Iya. Dan sampai akhirnya nih sekarang udah aman lah ya. Udah. Cuma memang kondisi tempat itu udah jadi sepi karena om aku juga pindah kan karena permasalahan itu kan membuat risih, maksudnya membuat takutnya terjadi lagi akhirnya udah nggak pernah dijual lah rumahnya itu di situ. Yang di Cirebon itu. Dan rumah neneknya ini masih ada atau enggak nih? Atau ditempati anaknya atau dikosongkan? Dikosongkan. Cuma aku nggak tahu ya sampai saat ini udah dijual atau belum. Cuma terakhir yang aku tahu itu cuma dikosongkan. Anaknya memang tidak tinggal di situ. Nenek ini tinggal sendiri. Oh, jadi jauh dari anak nih. Jauh dari anak dan memang anaknya tuh kayak sudah tahu gitu loh. Ibunya tuh ngomongnya panas, air, ngerasa panas gitu loh. Dan anaknya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Udah pada nikah semua kan, jadi pada mencar. Gokil, baru kali ini gue dengar cerita langsung dari sosok nenek yang tadinya masih hidup dan nggak bisa meninggal ya, bisa dibilang ya. Nggak bisa meninggal. Tapi udah neror satu warga nih. Iya. Satu kampung diteror sampai udah meninggal masih diteror juga. Iya. Dan kenapa anaknya tuh udah berusaha kayak udah nggak mau, bukan nggak ngurusin nih, kayak ditinggalin, mengikhlaskan. Dia sudah berusaha untuk meruqyah, udah berusaha untuk mengeluarkan susuk-susuk tersebut. Cuma memang nggak bisa
kayak bukan harus yang masang gitu, yang mengeluarkan gitu. Harus ya gurunya lah ibaratnya. Gurunya gitu, sedangkan gurunya sudah meninggal. Jadi dari cerita Kak Disa ini bisa kita ambil pelajaran ya Kak? Iya. Ya nggak perlu make hal-hal seperti itulah. Iya, yang jauh dari syariat Islam lah. Iya benar. Jadi murni-murni aja. Sekali lagi makasih banyak Kak Disa udah mau berbagi pengalaman horornya lagi nih waktu ke Cirebon. Iya. Sukses terus buat karirnya dan channelnya nih. Iya, dan kalian wajib banget nih langsung aja mampir ke channel YouTube-nya Kak Disa, cerita horor milenial. Iya, jangan lupa di subscribe tuh sebanyak-banyaknya. Dan sebelum gue akhiri lagi, gue juga mau nginfoin lagi nih buat kalian semua, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Disa ini, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, ayo langsung aja nih, silahkan langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic banget nih seperti yang dialami Kak Disa ini. Dan gue rasa cukup, gue harus Dimensi Mistik dan Kak Disa dari cerita horor milenial pamit undur diri. Ciao. Kak Disa makasih banyak. Sama-sama Bang Aris.